Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan Abdillah dengan NIM 22130066. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Rancang Bangun Sirkuit Pengatur Lampu Otomatis dengan dosen pengampu Dr. Titiir Haji Soekardi, MTMT, IPM. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pengatur otomatis lampu merupakan salah satu aplikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kenyamanan, keamanan, maupun efisiensi energi. Dalam berbagai lingkungan, penggunaan lampu yang terus-menerus atau terlupakan untuk dimatikan dapat mengakibatkan pemborosan energi yang tidak perlu. Rancang bangun sirkuit pengatur lampu otomatis merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Sistem ini memanfaatkan sensor-sensor tertentu untuk mendeteksi kehadiran orang atau tingkat cahaya di sekitarnya, sehingga dapat mengatur penghidupan atau pemadaman lampu secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengembangan sirkuit pengatur lampu otomatis, terdapat beberapa komponen kunci yang digunakan, seperti sensor gerak, motion sensor, atau sensor cahaya, light sensor, mikrokontroler, relay atau transistor sebagai saklar, dan komponen lainnya seperti resistor, kapasitor, dan dioda sebagai bagian dari sirkuit. Sensor gerak bekerja dengan mendeteksi perubahan pada pola radiasi inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia, sehingga lampu akan menyala saat adanya gerakan di sekitar sensor. Sementara sensor cahaya bekerja dengan mendeteksi tingkat cahaya di sekitarnya. Sehingga penerapan sirkuit mengatur lampu otomatis sehingga lampu akan menyala saat cahaya lingkungan di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Penerapan sirkuit pengatur lampu otomatis memiliki manfaat yang signifikan, antara lain penghemat energi dengan mematikan lampu secara otomatis ketika ruangan tidak digunakan, meningkatkan keamanan dengan pengaktifan lampu saat mendeteksi gerakan di sekitarnya, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna karena tidak perlu secara manual pengatur lampu. Penggunaan teknologi ini tidak hanya relevan untuk aplikasi rumah tangga, tetapi juga dalam lingkungan industri, perkantoran, fasilitas umum, dan berbagai area lainnya di mana penggunaan lampu yang otomatis dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam konteks perancangan sirkuit pengatur lampu otomatis, ada beberapa yang perlu diidentifikasi dan dipecahkan. Yang pertama, bagaimana merancang sirkuit pengatur lampu otomatis yang efisien secara energi. Yang kedua, bagaimana mendeteksi kehadiran manusia atau cahaya alami untuk mengaktifkan atau mematikan lampu. Yang ketiga, bagaimana mengatur tingkat kecerahan lampu sesuai dengan kondisi pencahayaan yang ada. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan teknologi sensor yang sesuai dalam sirkuit pengatur lampu. Yang kelima, apa jenis sensor yang optimal untuk mendeteksi perubahan pencahayaan atau kehadiran manusia. Yang keenam, bagaimana mengintegrasikan sensor-sensor tersebut ke dalam sirkuit dengan efisiensi dan kecepatan yang baik. Nomor 7, bagaimana mengatasi masalah keamanan dan privasi dalam sistem pengatur lampu otomatis. Yang kedelapan, bagaimana mengukur efektivitas dan efisiensi energi dari sirkuit tersebut dalam berbagai situasi penggunaan. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, merancang sirkuit pengatur lampu otomatis. Poin selanjutnya menjelaskan metode perancangan untuk mengoptimalkan penggunaan cahaya secara efektif, komponen elektronik yang tepat seperti mikrokontroler, transistor, sensor cahaya, dan komponen tambahan lainnya. Yang kedua, membangun sirkuit pengatur lampu otomatis. Untuk mengoptimalkan penggunaan pencahayaan dengan secara efisien, mempersiapkan semua bahan dan alat yang diperlukan terlebih dahulu seperti multimeter, komponen elektronik, sirkuit, dan lain-lain. Yang tiga, analisis cara kerja membangun sirkuit pengatur lampu otomatis. Memahami dan mengevaluasi pengoperasian rangkaian secara detail, lalu mengukur jarak ke objek atau mendeteksi gerakan pada jarak tertentu, dan untuk mendapatkan pengalaman mendalam tentang bagaimana sirkuit tersebut berfungsi dan berinteraksi dengan berbagai komponen. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Dalam penelitian Exkinder LA 2017, implementasi sistem pengatur lampu otomatis menggunakan sensor gerak dan cahaya terintegrasi dengan mikrokontroler berhasil menunjukkan efisiensi energi yang signifikan
dan kemampuan sistem untuk mengatur pencahayaan dengan tepat berdasarkan kehadiran orang yang tingkat cahaya alami. Studi Rogers et al. 2019 menampilkan pengembangan sistem serupa berbasis Arduino yang mampu menyesuaikan pencahayaan secara efisien dalam berbagai lingkungan dengan menggunakan sensor gerak dan sensor cahaya sebagai input. Di sisi lain, penelitian oleh Sanghani et al. 2018 berfokus pada kontrol intensitas lampu dengan sensor cahaya LDR dan Arduino yang berhasil menciptakan lingkungan hemat energi dan kenyamanan berdasarkan tingkat cahaya lingkungan. Patil et al. 2016 dalam penelitiannya menghubungkan sensor gerak dan cahaya ke mikrokontroler PIC untuk mengaplikasi kemampuan sistem dalam mendeteksi kehadiran orang dan mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menggambarkan perkembangan terkini dalam merancang bangun sirkuit pengatur lampu otomatis dengan memanfaatkan sensor-sensor dan mikrokontroler guna menciptakan lingkungan yang cerdas, hemat energi, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dokter dan Pranggari 2015 dalam tinjauan mereka mengulas beragam metode deteksi intensitas cahaya dalam sistem otomatis, merangkum kemajuan terbaru dalam penggunaan sensor cahaya, sensor gerak, dan mikrokontroler untuk mencapai pengatur lampu yang efisien. Penelitian tersebut memberikan pandangan komprehensif terhadap teknologi yang digunakan dalam merancang sistem pengatur lampu otomatis. Hal ini sejalan dengan riset lainnya, seperti yang dilakukan Exkinder et al. 2017, Rogers et al. 2019, Sanghani et al. 2019, dan Patil et al. 2016, yang menunjukkan penggunaan sensor gerak, sensor cahaya, dan mikrokontroler sebagai komponen kunci dalam sistem pengatur lampu otomatis. Studi-studi ini secara konsisten menegaskan bahwa integrasi teknologi ini mampu menghasilkan lingkungan yang adaptif, hemat energi, dan berdasarkan guna bagi penggunanya, baik di rumah maupun di berbagai lingkungan lainnya. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menggarisbawahi peran penting teknologi sensor dan kontroler dalam menciptakan sistem mengatur lampu otomatis yang efisien, cerdas, dan responsif terhadap kondisi lingkungan. Selanjutnya, kerangka konseptual. Yang pertama, metodologi. Poin-poinnya pemilihan komponen dan perangkat kunci, desain sirkuit, pengatur lampu otomatis. Yang kedua, implementasi sistem, rancang rinci sirkuit, koneksi dan konfigurasi sensor, mikrokontroler, dan lampu. Yang tiga, pengujian dan evaluasi. Uji performa sistem dalam berbagai kondisi lingkungan, analisis data dan hasil pengujian. Konsepnya, yang pertama metode, dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik sistem sensor gerak seperti PIR untuk mendeteksi pergerakan, sedangkan sensor cahaya seperti LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Mendeteksi perubahan dalam radiasi inframerah yang dihasilkan oleh tubuh manusia atau objek yang bergerak. Yang kedua, implementasi sistem. Rancangan skematis dari sirkuit yang mencakup sensor-sensor, mikrokontroler, saklar atau relay, serta lampu yang akan dikendalikan. Koneksi langsung antara pin-pin output sensor dengan pin input mikrokontroler. Yang ketiga, pengujian dan evaluasi. Melibatkan simulasi kehadiran dan absennya orang di ruangan untuk menguji respons sistem terhadap sensor gerak. Mengumpulkan data hasil pengujian dari berbagai kondisi lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, landasan teoritis. Yang pertama, sensor gerak. Prinsip kerja, sensor gerak menggunakan teknologi seperti pasif infrared, PIR, yang mendeteksi perubahan dalam radiasi inframerah yang dihasilkan oleh objek yang bergerak di area deteksi sensor. Fungsinya dalam sistem, sensor gerak mendeteksi kehadiran orang atau objek yang bergerak, memberikan sinyal ke sistem pengatur untuk mengaktifkan atau mematikan lampu yang sesuai kebutuhan. Yang kedua, sensor cahaya. Prinsip kerja sensor cahaya seperti light dependent resistor LDR mengubah resistansinya berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin terang cahaya, semakin rendah resistansinya. Fungsi dalam sistem. Sensor cahaya mengukur tingkat cahaya di sekitarnya. Pengatur lampu otomatis menggunakan sensor ini untuk menyesuaikan tingkat pencahayaan dengan kondisi cahaya alami. Yang ketiga, mikrokontroler. Peran mikrokontroler berfungsi sebagai otak sistem yang mengontrol aktivitas lampu berdasarkan input dari sensor, misalnya Arduino atau
ESP32 dapat digunakan untuk mengelola data sensor dan memberikan output kontrol. Yang keempat, saklar atau relay. Fungsinya dalam sistem. Saklar atau relay menghubungkan atau memutuskan sirkuit listrik lampu berdasarkan perintah yang diterima dari mikrokontroler. Yang kelima, pengolahan data dan logika kontrol. Algoritma pengolahan data. Penggunaan algoritma atau logika kontrol pada mikrokontroler untuk menentukan kapan harus mengaktifkan atau mematikan lampu berdasarkan informasi yang diterima dari sensor. Konsep utama, landasan teoritis ini membahas prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam pengaturan lampu otomatis, mulai dari penggunaan sensor untuk mendeteksi kehadiran orang atau tingkat cahaya, penggunaan mikrokontroler untuk mengelola informasi sensor dan memberikan kontrol, hingga upaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi dengan mematikan lampu saat tidak diperlukan. Ini membentuk dasar penting dalam perancangan sirkuit pengatur lampu otomatis yang efisien dan responsif. Selanjutnya, rancang bangun. Yang pertama, alat bahan. Yang pertama, hardware. Mikrokontroler, sensor gerak, sensor cahaya, relay atau transistor, breadboard atau PSB, PCB, kabel penghubung, jumper wires, lampu atau LED. Yang kedua, software. Arduino IDE atau platform program mikrokontroler, library atau modul tambahan, bahasa pemrograman, software pemrograman tambahan. Dan selanjutnya, flowchart, sirkuit pengatur lampu otomatis. Yang pertama, start, memulai alur kerja. Yang kedua, inisiasi, memulai mikrokontroler, menginisialisasi pin input atau output. Yang ketiga, baca sensor, baca nilai sensor gerak, baca nilai sensor cahaya. Yang keempat, analisis sensor. Apakah gerakan terdeteksi? Jika iya, lanjut ke langkah 5. Jika tidak, lanjut ke langkah 6. Apakah tingkat cahaya cukup rendah? Jika iya, lanjut ke langkah 7. Jika tidak, matikan lampu. Langkah 8. Kelima, kondisi gerak terdeteksi. Aktifkan lampu, tunggu sampai gerakan tidak lagi terdeteksi. Yang keenam, tidak ada gerakan terdeteksi. Matikan lampu. Yang ketujuh, kondisi cahaya rendah. Aktifkan lampu. Yang kedelapan, matikan lampu, mematikan daya lampu. Yang kesembilan, looping. Kembali ke langkah 3 untuk terus membaca sensor dan mengevaluasi kondisi. Di samping terdapat gambar flowchart sistem kerja alat. Selanjutnya, rancang bangun. Yang pertama, desain sistem. Rancangan sirkuit. Rancangan sistem yang mencakup sensor gerak, sensor cahaya, mikrokontroler, dan komponen lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya, implementasi fisik. Merakit sirkuit dan memasang komponen sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kedua, penggunaan komponen kunci, sensor gerak dan cahaya. Integrasi sensor gerak untuk mendeteksi kehadiran orang dan sensor cahaya untuk mengukur intensitas cahaya di sekitarnya. Selanjutnya, mikrokontroler, memproses informasi dari sensor dan memberikan instruksi untuk mengatur lampu. Yang ketiga, koneksi dan pengaturan. Koneksi komponen, menghubungkan sensor-sensor dengan mikrokontroler dan lampu. Selanjutnya, konfigurasi program. Menulis kode program yang memungkinkan mikrokontroler merespon input dari sensor dan mengontrol pencahayaan. Yang keempat, pengujian dan pemeliharaan. Pengujian fungsional. Menguji sirkuit untuk memastikan bahwa sensor berfungsi dengan baik dan mikrokontroler dapat mengontrol lampu secara efektif. Selanjutnya, pemeliharaan rutin. Memeriksa dan melakukan perawatan terjadwal untuk mematikan sistem tetap beroperasi dengan baik. Yang kelima, evaluasi kinerja sistem. Pengukuran efisiensi, mengevaluasi seberapa baik sistem mengelola pencahayaan dan efisiensi energi berdasarkan data yang terkumpul dari sensor. Lalu analisis responsivitas. Menilai sejauh mana sistem merespons perubahan lingkungan dan kebutuhan pencahayaan. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan mengakhiri presentasi mengenai rancangan bangun sirkuit pengatur lampu otomatis, dapat disimpulkan bahwa rancangan bangun sirkuit pengatur lampu otomatis menghadirkan sebuah solusi inovatif yang tidak hanya mengoptimalkan penggunaan energi melalui kontrol otomatis pencahayaan, tetapi juga menawarkan responsivitas yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan sensor gerak dan cahaya yang terintegrasi, sistem ini mampu menyesuaikan tingkat pencahayaan secara efisiensi sesuai dengan kehadiran orang dan tingkat cahaya di ruangan. Kinerja yang konsisten
konsisten, dan mikrokontroler memastikan pengelolaan lampu yang handal. Sementara sistem ini sudah memberikan manfaat besar dalam mengurangi pemborosan energi. Ada potensi pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan sensitivitas sensor dan mengoptimalkan algoritma yang digunakan dengan kontribusinya dalam mengurangi jejak karbon dan manfaat ekonomi dari penghematan energi. Solusi ini relevan dalam konteks modern yang semakin berkembang, menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan saat ini. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.